Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati siswa-siswi SMK Dian Indonesia kelas 10, saya ucapkan selamat datang di SMK Dian Indonesia. Semoga kalian semua masih sehat selalu. Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah secara online dengan sebutan daring. Hal ini dilaksanakan tidak lain karena adanya sebab pandemi COVID-19. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah bergabung, karena tidak semua siswa bisa bergabung dengan baik karena hal-hal yang menyebabkan terkendala. Berikutnya, saya ucapkan selamat datang di SMK Dian Indonesia sebagai siswa kelas 10 baik jurusan teknik komputer jaringan dan jurusan asisten keperawatan. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini pelaksanaan MPLS dimulai tanggal 13 Juli sampai 17 Juli 2020 dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama bagi yang beragama lain dengan menggunakan bahasa agamanya sendiri. Al-Fatihah. Terima kasih. Pembukaan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dinyatakan resmi dibuka. Selanjutnya saya perkenalkan pribadi saya Pak Saiful Bahri, Kepala Sekolah SMK Dian, mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta didik baru kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan dan jurusan asisten keperawatan. Semoga bisa mengikuti mulai hari pertama sampai akhir biar mendapatkan ilmu yang cukup sehingga bisa melaksanakan pendidikan di SMK Dian dengan baik. SMK Dian bisa sukses. Ikuti sama-sama, SMK Dian bisa sukses. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Saiful atas sambutan dalam pembukaan kegiatan MPLS ini. Acara selanjutnya yaitu materi tentang wawasan biota mandala yang akan disampaikan oleh Davidia. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik ya. Semoga hari ini sehat semuanya. Meskipun MPLS kita hari ini dilaksanakan kurang keras. Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat meskipun kegiatan MPLS dilaksanakan secara
Sudah sarapan apa belum hari ini? Belum. Ya, yang belum sarapan nanti dulu ya, karena kita hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Ya. Oke, hari ini Bu Ida akan memberikan materi mengenai wawasan wiyata mandala. Nah, sebelum Bu Ida memberikan materi, coba Bu Ida pengen tahu ada yang namanya Nafla Hamidah? Ada ya? Kemudian Yonatan ada, semuanya baik. Ya. Nah, oke, Bu Ida mulai dari sekarang, yakni apa sih yang kalian ketahui tentang wawasan wiyata mandala itu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tanya ya. Siapa? Oke, Bu Ida akan terangkan. Nah, jadi wawasan di sini adalah suatu pandang, cara, ya. Suatu pandang atau cara bagaimana kita menyikapi suatu kegiatan yang ada di lingkungan kita. Bagaimana sikap kita, utamanya sebagai seorang siswa untuk menerima pelajaran dari Bapak, Ibu guru semua. Tentunya disiplin diri. Itulah yang namanya wawasan. Wawasan berarti cara pandang. Nah, kemudian apa yang namanya mandala? Mandala berarti tempat atau lingkungan kita untuk menerima ilmu maupun segala sesuatu yang bisa kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari. Cara-cara apa saja yang kita lakukan itu nanti kita ketahui melalui unsur-unsur wiyata mandala. Apa saja yang termasuk unsur-unsur wiyata mandala? Di sini ada sekolah. Sekolah itu apa? Sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan. Lingkungan pendidikan. Kamu menerima ilmu dari Bapak Ibu. Itu namanya sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Apa tugasnya kepala sekolah? Memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ya. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungan yang serasi, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apa yang dimaksud saling menguntungkan? Antara murid, guru, sama orang tua itu ada hubungan yang memberikan timbal balik. Guru transfer ilmu ke murid, murid mendapatkan ilmu, sedangkan orang tua memberikan pengarahan kepada anak-anak. Ya. Kemudian warga sekolah. Warga sekolah. Warga sekolah ada yang di dalam ya. Warga sekolah itu berarti di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warganya. Jadi ada 5 unsur untuk mendukung wawasan wiyata mandala. Apa saja tadi? Sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, hubungan antara guru, orang tua siswa, itu ada hubungan saling timbal balik, simbiosis mutualisme. Yang keempat, warga sekolah serta warga yang berada di luar sekolah. Yang kelima, apa? Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sehingga bisa mendukung terjadinya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur wiyata mandala.
Bagaimana fungsi sekolah itu sebenarnya? Oke, jadi sekolah dan fungsinya apa saja fungsi sekolah? 1, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi mentransferkan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadikan kita manusia yang berguna. Oke. Yang kedua, memiliki atau menyalurkan pandangan hidup untuk membentuk kepribadian manusia yang sesungguhnya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya itu harus selaras, ya. Hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu harus selaras, ya. Yang keempat itu memiliki kemampuan untuk berkarya. Kemampuan untuk berkarya itu berarti apa? Kemampuan untuk menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalian setiap hari sekolah, pergi ke sekolah, minta uang saku orang tua. Fungsinya apa? Oh, transfer ilmu agar bisa apa? Menghasilkan suatu karya. Nah, di sini ada juga, nah selain untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, apa saja yang lainnya? Oh, membentuk manusia yang berguna. Berarti kalian harus menjadi seorang pribadi atau siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, itu. Kalian sebagai siswa, nah tentunya harus memiliki apa? Ciri-ciri masyarakat yang belajar. Artinya apa? Kalian nanti setelah lulus sekolah akan menjadi manusia yang terjun di masyarakat yang sebenarnya. Tentunya harus memiliki apa? Kepribadian yang baik. Contohnya apa? Misalkan kalau kalian di sekolah ada hubungan antara siswa dengan guru itu menimbulkan apa nanti? Oh, ada kegiatan belajar mengajar yang baik. Tentunya siswa harus apa? Menaati tata tertib yang berlaku. Nah, yang kedua, tercapainya masyarakat sekolah yang sadar untuk menaati tata tertib atau aturan yang berlaku, mau belajar dan bekerja keras untuk menghasilkan nilai yang baik, ya. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berarti apa? Memiliki tingkat intelijensi yang baik, kepribadian yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan masyarakat belajar di dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian ada juga prinsip-prinsip sekolah. Bagaimana prinsip-prinsip sekolah yang sebenarnya? Oke. Sebagai sekolah yang menerapkan wawasan Wiyata Mandala itu harus bertumpu pada hubungan antara masyarakat di dalam sekolah serta masyarakat yang ada di luar sekolah. Agar apa? Agar tercipta kehidupan yang baik, yang sadar akan tata tertib di dalam masyarakat maupun di dalam sekolah. Mungkin ada yang ditanyakan yang dari yang Bu Ida terangkan dari anak-anak ini? Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan untuk adik-adik bertanya apa yang sudah disampaikan materi dari kita. Boten. Tidak ada ditanyakan.
Ancaikan tangan. Silakan untuk adik-adik angkat tangan dan menyampaikan apa yang dirasa kurang dimengerti. Mau tanya mungkin? Nancy. Nancy mungkin? Ardiansa? Mboten Bu, mboten pun jelas. Ade? Ya, silakan untuk bertanya. Nanti Bu. Ada yang tanya, Nancy? Tidak, Bu. Enggak, ya. Aku Silakan. Cik. enggak ada, Bu. Oke. Tingkatkan. Baik, untuk meningkatkan semangat kita pagi hari ini, gak boleh loyo ya, kita yel-yel dulu. Ayo kita yel-yel bersama-sama. SMK bisa, SMK Dian bisa, sukses. Oke. Yang berapa berapa? Oke. Gak ada yang tanya, sungguh gak ada yang tanya. Oke, Bu Ida lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, sekarang Bu Ida akan tanya dulu. Tadi sudah Bu Ida terangkan banyak mengenai wawasan Wiyata Mandala. Mungkin ada yang mau mengulang lagi, Bu Ida akan tunjuk ini. Encik mungkin apa tadi yang Bu Ida sharingkan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan sendiri itu apa sih? Encik mungkin? Ya. Encik? Encik Novia? Atau mungkin Rada? Silakan. Ya, Bu, apa, Bu? Ya, tadi Bu Ida sudah memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan sendiri itu apa? Ya. Wawasan apa? Mandala apa? Nah, kalau digabung jadi apa? Wawasan Wiyata Mandala. Mungkin ada Cika? Nafla? Andiki, silakan diulang apa yang Bu Ida utarakan tadi. Materinya mengenai wawasan Wiyata Mandala apa tadi? Wawasan apa? Mandala apa? Kalau digabung wawasan Wiyata Mandala jadi apa? Ada yang mungkin yang mau mengulang? Oke, kalau tidak ada, baiklah.
Jadi tadi wawasan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan. Ya, utamanya lingkungan kita, lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Nah, jadi kalian sebagai siswa, terutama siswa baru yang kebetulan sudah menjadi siswanya SMK Dian Indonesia, harus memiliki apa? Kepribadian yang baik untuk menjadi manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Meskipun cara belajar kita saat ini masih menggunakan sistem online, sistem daring, jadi tetap semangatnya harus cayo. Ini ya, jangan sampai loyo ya, karena untuk menjadi seorang siswa yang baik di masa yang akan datang harus memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai dengan wawasan Wiyata Mandala. Mandala. Isom. Oke. Nah, kemudian apa saja prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang siswa, terutama lingkungan sekolah kita yang sesuai dengan wawasan Wiyata Mandala. Satu, sekolah sebagai lembaga atau memberikan bekal hidup untuk masa yang akan datang. Ya. Maksudnya apa? Sekolah tidak hanya sebagai lembaga yang mencetak intelektual muda, tapi sekolah menjadi rumah kedua setelah apa? Setelah rumah kita yang ada baik di kota maupun di desa untuk memberikan pelayanan dan pengalaman yang baik kepada siswanya. Pengalaman apa? Entah pengalaman belajar, pengalaman untuk bergaul dengan siswa yang lain, dengan teman-teman yang lainnya, untuk berorganisasi, serta pengalaman hidup yang sesungguhnya untuk mendapatkan berbagai macam karya yang akan datang. Yang kedua, apa saja? Sekolah sebagai tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan para pendidik. Nah, di sini para pendidiknya siapa saja? Banyak, gurunya disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kamu misalkan pengen menjadi seorang fotografer yang hebat, silakan mengikuti ekstra fotografi. Ya, itu banyak sekali yang bisa dikembangkan di sekolah. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga atau tempat untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Siapa saja stakeholder-nya? Itu terdiri dari Bapak Ibu guru, siswa, PU, kepala sekolah yang bisa memberikan apa? Transfer of experience. Apa itu? Transfer atau alih pengalaman, ya, alih pengalaman atau kemampuan intelijensia dari Bapak Ibu guru kepada murid. Oke. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Oh, ini mengenai ekstrakurikuler. Kalian sukanya apa? Oh, saya suka badminton, Bu. Oke. Nanti kita lakukan badmintonnya. Oh, saya ingin menjadi seorang pesepak bola yang handal, Bu. Oke. Nah, jadi setiap potensi yang dimiliki oleh seorang siswa itu berbeda-beda. Kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Berbagai macam lomba-lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun internasional. Syukur-syukur yang internasional menang. Tuh ya. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai tempat pembinaan potensi di luar intelijensia. Bagaimana? Oh, harus memberikan
kemampuan intelektual emosionalnya dari setiap siswa itu harus diolah yang baik untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari Bapak. Oh, saya memiliki kemampuan atau IQ saya 157. Waduh, pintar sekali. Kemudian selanjutnya mengenai sekolah memberikan pelayanan dan perhatian yang serius terhadap siswa. Berarti yang memiliki masalah-masalah nanti berkaitan dengan biasanya yang diseringkan anak-anak ke ruang BK itu masalahnya anak muda saat ini ya. Tentang apa? Masalah pribadi. Jadi bagaimana cara kami sebagai pendidik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa itu yang sebaik mungkin, kemampuan emosionalnya, sosialnya itu kita olah. Bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Selain itu apa aja Bu kalau di sekolah? Ada juga sekolah sebagai wahana atau tempat untuk pengembangan sikap dan watak. Karena apa? Kalian tahu kan kalau sikap dan watak atau karakter setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau berbeda-beda, bagaimana cara kita sebagai bapak dan ibu guru untuk menyikapi dengan baik? Ini loh untuk membentuk siswa yang bermental baja, kuat sekuat gajah. Bagaimana? Jadi sekolah tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi juga sebagai tempat untuk menjadikan pendewasaan diri. Pendewasaan diri karena saat ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu semakin cepat, maka dibutuhkan pelayanan yang baik. Bagaimana cara kita untuk menjadikan siswa itu menjadi manusia yang sebenarnya di masa yang akan. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, raise your hand mungkin. Yonatan Andre, ada yang ditanyakan? Silakan bertanya pada tadi. Hilda? Hilda? Adiansa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Sebelum Bu Ida tutup, ada tugas dari Bu Ida yang harus kalian kumpulkan di WA Bu Ida. Atau mungkin nanti melalui grup MPLS sekolah yang sudah Bu Ida buat untuk kalian. Bu, tugasnya apa? Apakah berat? Kalau berat itu berarti tugasnya seperti mengangkat batu ya, tapi Bu Ida tidak. Kasihan sama kalian. Karena kalian adalah masih newcomer di sini, pasti akan Bu Ida berikan tugasnya itu lembut. Lembutnya selembut sutra dan lembutnya selembut tahu. Ya, tahu kan tahu kalian? Ya. Oke, baik. Tugasnya apa? Rangkumlah materi yang sudah Bu Ida terangkan. Apa tadi wawasan? Artinya apa ya? Mandala artinya apa? Ya, Bu. Jadi kalau digabung wawasan wiyata mandala itu tadi apa? Unsur-unsur wiyata mandala tadi apa? Prinsip sekolah yang baik itu bagaimana? Apakah perlu Bu Ida ulang? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas? Bu Ida ulang lagi ya? Oke. Jadi tugas untuk hari ini ya. 1. Rangkumlah materi yang sudah Bu Ida terangkan. Materi apa? Materi wawasan wiyata mandala. Sudah? Sudah ditulis? Ya. Oke, yang kedua, jika tugas sudah selesai,
kumpulkan pada grup MPLS atau langsung ke WA Bu Ida pribadi. Sudah? Sudah ditulis? Ya. Oke. Jika sudah selesai dan sudah ditulis, beritahu temannya hari ini yang belum bisa gabung. Ada tugas dari Bu Ida mengenai rangkuman materi MPLS, yaitu wawasan wiyata Mandala. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan sama Bu Ida. Raise your hand. Ada yang belum jelas? Yonatan? Sudah, Bu. Jelas? Jelas. Oke, Hilda? Hilda? Jelas? Jelas. Prambudi? Jelas? Dava? Jelas? Oke. Jelas, Bu. Untuk pengumpulan tugasnya, itu dalam bentuk tulisan foto ya. Tulisan foto nanti dikirimkan di WA Bu Ida aja, enggak apa-apa. Ya. Tulisan foto nanti dikirimkan di WA Bu Ida. Bukan di email ya, tapi di WA Bu Ida aja, nanti secara pribadi dikumpulkan tugas atau materinya. Nah, kemudian setelahnya kalian kan sudah menuliskan materi rangkuman. Jangan lupa untuk merekod rekaman. Hasil record rekaman yang sudah kalian record tadi dikirimkan ke Bu Ida masing-masing anak. Paham maksud Bu Ida? Boten, Paham? Bu. Ada berapa tugasnya kalian? Ya. Mboten paham, Bu, mboten paham. Tugasnya ada berapa? Record itu apa, Bu? Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, oke. Loh. Ditulis kenapa, Bu? Untuk rekaman hari ini jangan lupa ya. Di screenshot ya. Untuk rekaman hari ini di screenshot. Ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, tidak. Jelas. Oke. Ditulis Nah, apa, Bu? jadi Bu. oke. Halo, Bu. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini pada materi MPLS Wawasan Wiyata Mandala. Nah, Bu, rekaman Bu Ida. Ida akan serahkan pada kakak moderator. Terima kasih untuk Bu Ida Fitria. Anjir. Jangan lupa untuk absen di sesi terakhir pada grup kelas masing-masing. Dan untuk tugasnya jangan lupa juga disampaikan pada grup kelas masing-masing. Nah, di kelas ya, Mak. Yang Yang Bu Ida secara langsung. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan dari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan materi kurikulum dan cara belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. SMK bisa, SMK Dian bisa, sukses. Tetap semangat dan jadinya sekali lagi ya, bersama-sama. SMK bisa, SMK Dian bisa, sukses. Baik-baik di rumah, wassalamualaikum. Sukses. Selamat pagi.